Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Han. Saat Hanli berdiri diam, sebuah suara yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telinganya. Itu adalah roh Valet. Jantungnya berdetak kencang dan tubuhnya sedikit bergeser. Jangan bergerak, aku tidak ingin si Chuan Kong curiga. Suara Valet Spirit terdengar lagi. Ada yang ingin kau katakan padaku? Hanli tidak melihat ke arah Valet Spirit. Sebaliknya, dia berpura-pura melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengirimkan suaranya padanya. Ini tentang tujuan kita datang ke dunia Nether. Si Chuan Kong tidak mengizinkanku mengatakannya, jadi aku hanya bisa memberitahumu secara rahasia. Kata roh Valet. Oh, apa tujuannya? Hanli juga penasaran dengan tujuan mereka datang ke sini. Kami datang ke alam Nether karena ada harta karun yang disebut Cakram 6 Jalan Reinkarnasi. Itu adalah harta karun langit dan bumi. Ia dapat mengingat kenangan kehidupan masa lalu seseorang dan memperoleh pengalaman kultivasi dari kehidupan masa lalu itu. Setelah penggabungan dengan tubuh seseorang, kultivasi seseorang akan meningkat pesat. Kata roh Valet. Ketika Hanli mendengar ini, jejak kejutan yang tak terlihat melintas di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kedengarannya aneh, tapi itu benar sekali. Ada orang di alam iblis yang menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Senior kepiting berkata ada hal seperti itu, jadi dia mencoba membuat si Chuan Kong dan aku mencoba keberuntungan di dunia Nether. Ini adalah rahasia keluarga kerajaan dinasti Matahari Malam, jadi si Chuan Kong tidak memberitahumu. Kakak Han, ikuti aku dan si Chuan Kong. Di 6 jalur reinkarnasi akan berguna bagi Anda. Valet Spirit melihat keterkejutan di mata Hanli dan mengira dia tidak mempercayainya. Roh Valet, kamu salah paham. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku sudah lama mendengar tentang di 6 jalan reinkarnasi. Kami juga sedang dalam perjalanan ke sana. Jawab Hanli. Kali ini, giliran Valet Spirit yang terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Aku sudah mendengar banyak tentangmu di alam iblis. Pengadilan surgawi sekarang memburumu. Ini adalah kesempatan langka. Kamu harus memanfaatkannya, desak roh Valet. Hati Hanli menghangat, tapi dia ragu-ragu sejenak. Ada ribuan hal yang ingin dia katakan, namun pada akhirnya, dia hanya menjawab, saya mengerti. Istirahatlah dengan baik dan pulihkan diri. Oke, jawab Valet Spirit, lalu suaranya tidak terdengar lagi. Hanli menghela nafas dalam dan mengesampingkan pemikiran ini saat dia memusatkan perhatiannya untuk berjaga-jaga terhadap yang lain. Setengah jam kemudian, Valet Spirit, si Chuan Kong, dan Jin Tong membuka mata lalu berdiri. Maaf sudah membuat teman Han menunggu. Si Chuan Kong tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa, karena semuanya sudah istirahat, ayo berangkat. Kita bertiga akan menuju ke Yellow Springs Marsh. Bagaimana dengan kalian? Hanli bertanya sambil tersenyum. Danau mata air kuning. Si Chuan Kong terkejut. Kami mendengar bahwa ada sebuah harta karun yang disebut Cakram 6 Jalan Reinkarnasi di sana. Benda itu dapat membangkitkan kenangan akan kehidupan masa lalu seseorang dan dikatakan dapat membantu dalam kultivasi. Sangat ajaib, jadi kami ingin pergi melihatnya, Hanli berkata dengan santai. Jadi kamu sudah tahu tentang Cakram 6 Jalan Reinkarnasi. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan terlalu tertutup. Valet Spirit dan aku juga pergi ke sana. Ayo pergi bersama. Si Chuan Kong ragu-ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum masam. Weeping Soul dan Jin Tong terkejut saat mendengar ini, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya berdiri di belakang Hanli. Kebetulan sekali. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Kita bisa saling menjaga. Hanli mengangguk. Kemudian, rombongan terbang ke arah danau mata air kuning. Pada saat ini, ada sebuah kota besar yang mengambang di ruang yang kacau.
Ada gedung-gedung tinggi di kota, dan jalanan lebar serta bersih. Tidak kalah dengan kota Jiuyuan, kota Guild, dan kota besar lainnya. Garis-garis cahaya melintasi kota, dan jalanan dipenuhi orang. Kota ini sangat makmur. Orang-orang ini datang dalam berbagai bentuk. Ada manusia, setan, binatang buas, hantu, dan bahkan dewa tikus. Tidak ada konflik di antara mereka. Sebaliknya, mereka sangat harmonis. Jika orang-orang dari alam dewa sejati melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Di tengah kota, ada sebuah kastil tinggi berwarna merah tua. Itu jauh lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya dan tampak megah. Di dalam kastil, ada banyak bangunan kuno yang tinggi. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Kastil berwarna merah tua itu dikelilingi oleh tembok tinggi. Para kultivator di luar tidak mendekatinya. Itu jelas merupakan tempat yang penting. Seberkas cahaya merah tua terbang dari jauh dan memasuki kastil. Itu mendarat di depan aula dan seorang wanita berpakaian merah muncul. Itu adalah Jiao San. Pintu aula terbuka. Dua orang penjaga berjubah kuning berdiri di kiri dan kanan pintu. Ketika mereka melihat Jiao San, mereka langsung membungkuk. Salam, utusan muda. Jiao San mengabaikan keduanya dan langsung berjalan ke aula. Aula itu sangat redup. Hanya ada dua baris anglo di kedua sisi aula. Api oranye menyala di dalamnya. Nyala api menari-nari, dan cahaya di aula berfluktuasi. Tidak ada apapun di aula kecuali platform tinggi di bagian terdalam aula. Namun, tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya. Di tengah aula, ada batu giok hijau setinggi manusia. Seorang pria berjubah hijau berdiri di samping batu giok hijau. Tubuhnya sedikit bungkuk dan dia memegang pisau kecil di tangannya. Dia sedang mengukir di batu giok. Ukirannya hampir setengah selesai. Dari garis luarnya terlihat pria berjubah hijau itu sedang mengukir seorang wanita. Salam, Guru Kuil. Jiao San memandang pria berjubah hijau dan segera membungkuk. Bangun. Bagaimana pengaturannya? Guru Kuil Samsara bertanya dengan santai tanpa berbalik. Kuil Jiuyuan dan pengadilan surgawi sedang mengejar mereka dari dekat di alam surgawi asal emas. Saya telah menarik semua orang di alam surgawi asal emas yang mudah terekspos. Yang tersisa adalah orang-orang yang paling tersembunyi. Kuil Jiuyuan dan pengadilan surgawi tidak akan dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencari, kata Jiao San. Berikan orang-orang itu ramuan pelacak jiwa. Jika mereka terekspos dan terbunuh dalam pertempuran, segera bawa jiwa mereka ke dunia bawah dan atur agar mereka bereinkarnasi, kata Guru Kuil Samsara dengan tenang. Ya, jawab Jiao San. Apakah kamu sudah tahu di mana Han Li sekarang? Guru Kuil Samsara terus bertanya. Saya telah memerintahkan orang untuk mencari kemana-mana. Setelah Han Li meninggalkan kuil Jiuyuan, dia terakhir kali muncul di Gunung Tihu di alam surgawi Chuyu. Setelah mengalahkan pengadilan surgawi, dia menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras kami mencari, kami tidak dapat menemukannya, kata Jiao San sambil mengerutkan kening. Oh, apakah dia menemukan tempat untuk berkultivasi? Guru Kuil Samsara meninggikan suaranya. Itu mungkin. Saya telah meningkatkan pencarian untuk menemukannya secepat mungkin, kata Jiao San. Tidak perlu. Mari kita kesampingkan masalah Han Li untuk saat ini. Karena dia telah melihat Rusuang, dia tidak akan bersembunyi selamanya. Dia akan segera menunjukkan dirinya, kata Guru Kuil Samsara. Tuan Kuil, apa hubungan antara Nona Rusuang dan Han Li? Han Li sepertinya sangat peduli padanya. Jiao San ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Rusuang adalah rekan kultivasi Han Li di dunia bawah, kata Guru Kuil Samsara dengan tenang. Jadi begitu. Jiao San menyadari setelah mendengar ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pergi dan istirahatlah yang baik, kata Guru Kuil Samsara sambil berbalik. Wajahnya masih tersembunyi di kegelapan. Hanya fitur wajahnya yang terlihat samar-samar.
Saat ini, ekspresinya lembut. Tuan Kuil, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberitahuku tentang identitasku setelah misi di kuil Jiuyuan selesai. Sekarang misi telah berakhir, bisakah kamu memberitahuku siapa orang tuaku? Jiao San tidak pergi. Sebaliknya, dia ragu sejenak sebelum bertanya. Matanya dipenuhi tekad saat dia menatap guru kuil samsara. Guru kuil samsara memandang Jiao San dan tidak berbicara lama. Mata Jiao San mulai goyah setelah ditatap oleh guru kuil samsara, tapi dia tidak pergi. Sepertinya kamu benar-benar ingin tahu. Baiklah, aku akan memberitahumu siapa ibumu. Guru kuil samsara menghela nafas dan berkata. Jiao San menahan napas saat mendengar ini. Aku membawa Rusuang ke kuil samsara bukan hanya untuk Han Li, tapi juga untukmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Guru kuil samsara menghela nafas sambil melihat ke arah Jiao San. Maksudmu Rusuang adalah, Jiao San terkejut dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Benar, Rusuang adalah ibumu, kata guru kuil samsara perlahan setelah hening beberapa saat. Setelah beberapa waktu, Jiao San meninggalkan aula dan guru kuil samsara melanjutkan ukirannya. Kerikilnya jatuh dan ukirannya selesai dengan cepat. Itu adalah seorang wanita berpakaian istana. Namun, wajahnya datar dan tidak ada ukiran fitur wajah di atasnya. Terlebih lagi, guru kuil samsara sepertinya tidak memiliki niat untuk melanjutkan. Keterampilan mengukir guru kuil samsara sungguh luar biasa. Meski ukirannya belum lengkap, namun tetap terlihat hidup dan memancarkan aura kelembutan dan dominasi yang unik. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah mulus wanita itu seolah dia tergila-gila padanya. Alam neter, Han Li dan yang lainnya terbang ke depan dengan cepat. Karena jejak mereka telah terungkap, mereka tidak perlu bersembunyi lagi dan bergegas sekuat tenaga. Violet Spirit dan Si Chuan Kong sama-sama sangat kuat dan tidak memperlambat mereka. Rombongan tidak melakukan perjalanan dalam garis lurus. Han Li mengikuti arahan penyihir hantu dan terus mengubah arah. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari tempat tinggal klan hantu agar tidak menimbulkan perkelahian yang tidak perlu. Setelah beberapa hari, rombongan tiba di depan hutan hitam. Pohon-pohon di hutan itu sangat tinggi. Pohon-pohon raksasa setinggi ratusan kaki terlihat di mana-mana. Dedaunannya juga sangat lebat dan hampir menutupi langit. Melalui rimbunnya dedaunan, terlihat hutan yang gelap gulita. Tidak ada yang terlihat dan memancarkan aura yang dalam dan tenteram. Goski di hutan juga sangat tebal. Saat angin bertiup, terdengar suara rintihan seperti ratusan hantu menangis di malam hari. Itu membuat kulit kepala mati rasa. Ini hutan 100 hantu, kan? Itu adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia neter. Apakah kita akan melewatinya? Si Chuan Kong memandang Han Li dan bertanya. Setelah kita melintasi hutan 100 hantu, kolam besar dunia bawah tidak jauh. Kolam besar dunia bawah dikelilingi oleh kekuatan 4 klan hantu dari domain Yama. 4 klan hantu tidak seperti klan lain. Akan merepotkan jika kita ketahuan. Lebih mudah untuk menyeberangi hutan 100 hantu, kata Han Li. Setengah dari apa yang dia katakan adalah apa yang dia baca di buku-buku kuno dan setengahnya lagi adalah apa yang dikatakan oleh penyihir hantu kepadanya. Sejak dia bertemu si Chuan Kong dan Violet Spirit, penyihir hantu berhenti berbicara dan hanya berkomunikasi dengan Han Li menggunakan indera ilahinya. Meski begitu, sejauh yang aku tahu, hutan 100 hantu sangat berbahaya. Kita tidak familiar dengan tempat ini. Bukankah terlalu berisiko jika kita terburu-buru melewatinya? Si Chuan Kong mengerutkan kening. Rekan Si, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang hutan 100 hantu? Han Li bertanya. Saya tidak tahu banyak, tapi konon ada banyak jiwa terpencil di hutan. Mereka sangat sulit ditangani, kata si Chuan Kong. Apakah jiwa yang sunyi itu? Han Li bertanya. Weeping Soul, Jin Tong, dan Violet Spirit juga melihat ke arah si Chuan Kong. Ini jelas pertama kalinya mereka mendengar istilah ini.
Ada batasan berapa kali jiwa dapat bereinkarnasi, tapi itu tidak mutlak. Beberapa jiwa berbakat, atau karena alasan khusus, bahkan jika melebihi batas, mereka tetap tidak menghilang dari dunia. Setelah lama-kelamaan, mereka perlahan-lahan akan berevolusi menjadi jiwa yang sunyi. Meskipun jiwa yang sunyi juga merupakan jiwa, ia tidak memiliki rasionalitas sedikit pun dan hanya memiliki keinginan untuk membunuh. Cukup sulit untuk mengatasinya. Karena lingkungan khusus dari hutan 100 hantu, ini adalah tempat terbaik bagi jiwa-jiwa terpencil untuk berkeliaran dan berkumpul. Ini sangat berbahaya, kata si Chuan Kong. Tidak peduli seberapa kuatnya jiwa yang sunyi, itu tetaplah jiwa. Menurutku tidak sulit untuk menghadapinya. Ini lebih baik daripada menghadapi beberapa ras besar di dunia bawah, kata Weeping Soul. Menurutku juga begitu. Dengan adanya jiwa menangis, hantu seperti ini bukanlah apa-apa, Jin Tong menimpali. Karena kalian bertiga berpikir lebih baik melewati hutan 100 hantu, ayo lewat sini. Si Chuan Kong tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk. Karena itu masalahnya, ayo pergi, kata Han Li. Begitu mereka mengambil keputusan, mereka segera terbang ke hutan 100 hantu. Cahaya di hutan redup. Awan dan kabut masih ada, sehingga mustahil untuk melihat lebih dari 10 kaki jauhnya. Untungnya, mereka dapat dengan bebas memperluas indera kedewaan mereka, sehingga kelompok tersebut tidak terlalu terpengaruh. Budidaya mereka kuat, jadi mereka seperti hantu yang samar-samar terlihat saat melewati hutan asing. Han Li terbang di depan, matanya bersinar dengan cahaya ungu kehitaman saat dia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam keluar dari hutan lebat di sampingnya. Itu adalah ular kecil berkepala dua berwarna hitam. Ia menggigit betisnya dengan kecepatan kilat, kecepatannya mencengangkan. Namun, cahaya keemasan melintas di samping Han Li, dan garis emas melintas. Tubuh ular berkepala dua itu terbelah dua di tengahnya, dan darah hitam pekat berceceran di udara. Ketika darah berceceran ke tanah di dekatnya, tanah segera mulai mendesis dan asap mulai mengepul. Kedua bagian tubuh ular hitam berputar beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Saat ini, Han Li dan yang lainnya sudah menghilang. Si Chuan Kong mengikuti dari dekat Han Li dan melirik ke belakangnya, berkata, sepertinya hutan 100 hantu tidak hanya memiliki jiwa yang sunyi. Ada juga banyak binatang hantu yang ganas. Selain itu, tubuhnya mengandung racun yang mematikan. Saya khawatir kita tidak akan bersenang-senang jika kita diserang. Semuanya, berhati-hatilah. Yang lain mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka baru saja memasuki hutan, dan bahaya pertama yang mereka temui sudah sedemikian rupa. Siapa yang tahu berapa banyak lagi bahaya yang ada di kedalaman hutan? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Kelompok itu secara bertahap masuk lebih jauh ke dalam hutan 100 hantu dan bertemu dengan lebih banyak binatang hantu. Bahkan ada kelompok binatang hantu yang telah mencapai tingkat Dewa Tai. Beberapa dari mereka berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Jika benar-benar tidak dapat menghindarinya, mereka akan bekerja sama untuk menyingkirkannya secepat mungkin agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Setengah bulan kemudian, pada suatu hari, di dekat Sungai Hitam, terdengar suara keras. Raungan dan jeritan saling terkait dan bergema hingga ribuan mil. Namun tak lama kemudian, suara keras mereda, dan lingkungan sekitar kembali damai. Daerah dalam jarak 100 mil dari sungai itu berantakan. Ada beberapa retakan besar di tanah yang membentang hingga puluhan mil. Ada juga banyak lubang besar yang mengeluarkan asap hijau. Han Li dan yang lainnya berdiri di samping sungai. Di sekitar mereka, ada sejumlah besar Ghost Beast berbentuk serigala hitam yang telah roboh. Jumlahnya hampir 10.000. Ghost Beast berbentuk serigala ini memiliki panjang sekitar 7 hingga 8 kaki. Mereka memiliki tubuh yang tebal dan ditutupi bulu hitam.
Mulutnya dipenuhi taring panjang, membuat mereka terlihat sangat ganas. Namun, tubuh binatang hantu berbentuk serigala ini terpotong menjadi dua atau dilubangi di kepala dan dada mereka. Mereka semua mati, dan setetes darah hitam mengalir dari tubuhnya. Darah binatang hantu berbentuk serigala ini juga sangat korosif. Tanah di sekitarnya menjadi hitam hangus seolah-olah terbakar api. Di dalam grup, Han Li, Wei Hun, dan Si Chuan Kong terlihat normal, tetapi wajah Violet Spirit dan Jin Tong sedikit pucat. Ghost Beast berbentuk serigala ini tidak lemah, dan mereka bahkan bisa menggunakan serangan spiritual yang kuat. Selain itu, jumlahnya banyak sekali. Jiwa Violet Spirit dan Jin Tong tidak kuat, jadi mereka terluka ringan. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Han Li memandang keduanya. Kami baik-baik saja. Jin Tong memaksakan senyum. Violet Spirit menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Serangan spiritual dari binatang hantu ini bukanlah apa-apa. Menurut catatan, serangan spiritual dari jiwa-jiwa desolate itu adalah serangan yang benar-benar kuat. Kita seharusnya masih berada di pinggiran hutan 100 hantu, jadi kita belum menemukan satupun jiwa desolate. Jika kita melanjutkan lebih dalam, kita akan segera menemui mereka. Jika tidak bisa bertahan, jangan memaksakan diri, kata Si Chuan Kong. Violet Spirit dan Jin Tong tidak memaksakan diri dan mengangguk setuju. Kelompok itu tidak berlama-lama dan dengan cepat melanjutkan perjalanan. Violet Spirit, aku tidak punya waktu untuk bertanya padamu sebelumnya, tapi bagaimana kabarmu di alam iblis? Han Li mendekati Violet Spirit dan bertanya. Tidak apa-apa, dengan senior Sie dan rekan Daois Si yang merawatku, aku tidak terlalu menderita. Aku hanya berkultivasi setiap hari, jawab Violet Spirit. Berbicara tentang kultivasi, sudah kurang dari 1000 tahun sejak saya meninggalkan alam iblis, namun basis kultivasi Anda telah meningkat ke tingkat ini. Sungguh menakjubkan, kata Han Li. Ini semua berkat senior Sie. Dia menyiapkan ruang khusus yang memungkinkan saya berkultivasi dengan sangat cepat di sana. Selain itu, hal-hal yang Anda tinggalkan untuk saya sangat bermanfaat bagi kultivasi saya, kata Violet Spirit. Rekan Daois Sie, gumam Han Li. Dengan tahap leluhur Dao seperti Daois Sie, tentu saja tidak sulit baginya untuk meningkatkan basis kultivasi Violet Spirit. Bagaimana kabar rekan Daois Sie? Apakah dia masih berada di alam akumulasi spasial? Han Li bertanya setelah beberapa lama. Senior Sie, Violet Spirit baru saja hendak menjawab ketika Han Li tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ekspresinya membeku saat dia melihat ke depan. Sosok terbangnya juga berhenti. Si Chuan Kong, Weeping Soul, dan yang lainnya juga berhenti dengan ekspresi yang sangat serius. Violet Spirit juga buru-buru melihat ke depan, dan ekspresinya berubah. Embusan kabut putih muncul di hutan di depan, dan dengan cepat melayang menuju kelompok itu, meninggalkan lapisan es di tanah dan pepohonan di belakangnya. Aura yang sangat ganas terpancar dari kedalaman kabut putih. Meskipun sebagian besar orang yang hadir adalah makhluk dari alam Dewa Surgawi Agung, mau tak mau mereka merasa khawatir. Itu adalah jiwa kelaparan, dan jiwa kelaparan ini bukanlah masalah sepele. Setidaknya itu berada pada level 10 juta tahun. Hati-hati, semuanya, Si Chuan Kong memperingatkan. Sebelum dia selesai berbicara, kabut putih di depan mereka tiba-tiba bergejolak dengan hebat, dan hembusan angin yin putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, membentuk badai putih besar. Hutan di dekatnya langsung dilahap oleh badai putih, dan meledak menjadi debu sementara lapisan dalam tanah juga terkikis. Badai putih menyapu kelompok itu dengan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan terdengar ratapan hantu dan lolongan serigala yang datang dari dalam. Ketika Si Chuan Kong mendengar suara ini, roh dalam pikirannya mulai berfluktuasi tak terkendali, dan ki iblis di tubuhnya mulai beredar tak terkendali. Cahaya spiritual pelindung di permukaan tubuhnya dengan cepat meredup.
Ekspresinya sedikit berubah, dan dia buru-buru mundur sambil menekan gerakan abnormal dari rohnya dengan sekuat tenaga. Ketika Weeping Soul, Golden Boy, dan yang lainnya mendengar ratapan hantu, semangat mereka segera berfluktuasi, dan mereka buru-buru mundur. Namun, di tengah desiran angin yin di depan mereka, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang. Han Li tidak mundur bersama yang lain. Lingkaran emas menyelimuti tubuhnya, dan dia menatap badai putih yang bersiul di depannya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam keunguan. Guru, Weeping Soul panik saat melihat ini, dan ia segera berhenti dan berbalik untuk menerkam kembali. Tunggu, Paman bukanlah orang yang impulsif. Dia pasti punya alasannya sendiri melakukan hal ini. Apalagi itu hanya satu, Paman pasti bisa mengatasinya. Anak emas menarik jiwa menangis kembali. Saat Valet Spirit melihat tindakan Han Li, dia juga berhenti bergerak, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Badai putih tiba di depan Han Li dalam sekejap mata, dan seperti mulut besar, badai itu menyelimuti Han Li dan menelannya utuh. Tubuh Han Li tetap tidak bergerak, dan cahaya keemasan di tubuhnya tidak redup. Sebaliknya, itu menjadi lebih terang, dan lapisan cahaya keemasan berkabut terbentuk di depannya untuk menghalangi badai putih. Ledakan teredam terdengar. Badai putih berhenti beberapa puluh kaki dari cahaya keemasan, dan secara paksa dibekukan oleh cahaya keemasan, tidak mampu bergerak lebih jauh. Mengaung, raungan yang menggemparkan bumi bergema dari kedalaman badai putih. Niat membunuh yang kejam melonjak, dan niat membunuh yang tak terlihat ini begitu kuat sehingga bahkan si Chuan Kong dan yang lainnya yang berdiri di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Bodoh. Tidak mudah bagimu untuk menyembunyikan tubuh aslimu, tapi sekarang kamu telah mengungkapkan kekuatanmu. Han Li sepertinya tidak merasakan apa-apa, dan dia mendengus dingin. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tangan kanannya, dan dia menunjuk ke kehampaan. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tangannya, dan menghilang ke dalam badai putih seperti sambaran petir. Badai putih yang bergolak tiba-tiba berhenti, dan dengan ledakan, badai itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut tersebar yang memenuhi langit, dan menghilang. Hantu putih raksasa muncul. Hantu ini tingginya 1000 kaki, namun tubuhnya kurus dan panjang, seperti batang bambu. Tubuh hantu yang tinggi dan kurus itu terbungkus jubah putih panjang yang diseret ke belakangnya. Kedua tangannya memiliki kuku yang panjang, dan lidahnya panjang dan berayun di depan tubuhnya. Itu sangat mirip dengan hantu yang gantung diri di daerah Song. Energi hantu yang sangat besar dipancarkan dari tubuh hantu putih, dan itu jauh lebih kuat daripada si Chuan Kong, jiwa menangis, dan yang lainnya. Itu tidak lebih lemah dari milik Sue Li. Pada saat ini, dada hantu putih itu telah tertusuk oleh seberkas cahaya keemasan, dan sebuah lubang besar muncul di dalamnya. Hantu itu menundukkan kepalanya untuk melihat lubang besar di dadanya, dan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Si Chuan Kong dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat melihat pemandangan ini dari jauh. Han Li mengangkat lengannya, dan seberkas cahaya keemasan menebas ke atas. Tubuh bagian atas hantu putih itu langsung terbelah menjadi dua. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi awan besar asap putih tebal yang melayang ke segala arah. Di tengah asap tebal, samar-samar terlihat banyak bola cahaya putih mirip hantu. Masing-masing bola cahaya ini memancarkan energi hantu dalam jumlah yang mengejutkan, dan terbang ke segala arah seolah-olah mereka hidup.